lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, saat ini saya masih bersama dengan Mas Bagus Krisnawan selaku sebagai seorang content creator. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang nih Mas ya, saya ada artikel nih Mas tentang Mas Bagus. Iya. Nah, kita lihat ke layar. Coba. Mas Bagus Krisnawan ini saat mengawali huntingpasar.id mengaku sama sekali tidak ada keterampilan foto dan video sama sekali. Ia mengajak teman-temannya di Jogja untuk hunting bareng. Ia juga membuat blog untuk mengajak siapapun terus belajar bareng dan hunting di pasar. Dalam blog itu, ia mengajak semua orang dengan semangat amatir, belajar sekadar untuk memperbanyak portofolio saja. Nah, di artikel tersebut ada disinggung mengenai hunting pasar, Mas. Sebenarnya apa sih Mas hunting pasar itu? Ya, hunting pasar itu adalah sebuah komunitas ya. Dia lahir di tahun 2018. Oh, berarti masih baru ya Mas ya? Iya, baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Kalau tadi disebutin kan nggak ada keterampilan foto sama video ya. Jadi sebenarnya waktu aku belajar video tahun 2012 itu langsung ke teknik video sih. Masih kamera, editing gitu. Melupakan aspek-aspek dasar fotografi gitu-gitu. Karena ya itu tadi aku kuliah pengennya main musik ya gitu. Main musik malah. Nah, justru ketika bikin hunting pasar itu karena banyak member juga yang adalah profesional fotografer, aku ajakin mereka juga untuk sharing. Nah, di situ justru aku belajar gitu. Akhirnya 2018 itu malah belajar redefine fotografi dari awal lagi gitu. Jadi menurutku komunitas hunting pasar itu bukan cuman sekedar komunitas untuk motret bareng, tapi juga tempat belajar juga. Jadi makanya tadi tertulis juga aku bikin blog, ya memang ada websitenya gitu. Memang ada kemudian website sendiri Mas ya? Terus ada kemudian websitenya, terus member juga ada gitu. Jadi komunitas ini sebenarnya sangat aktif sampai sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi. Karena kan aktivitas kita mostly kan berkerumun ya. Iya, berkerumun. Ke pasar bareng-bareng gitu. Bahkan di Jogja itu pernah kita motret ke pasar tuh langsung sampai 200 orang gitu. Nah itu kan sekarang sangat nggak mungkin. Hal-hal seperti itu nggak mungkin gitu. Jadi yang kita lakukan selama ini juga mungkin hanya kayak bikin program-program konten-konten di sosmed gitu sih. Nah, bagaimana kalau kegiatan selama pandemi Mas? Ada nggak sih kegiatan hunting pasar itu? Ya, sebenarnya kalau itu kan kita balikin ke teman-teman di region masing-masing ya. Mereka mau bikin hunting bareng atau enggak gitu. Cuman kalau dari kita emang himbauannya ya hati-hati, jaga jarak seperti itu ya. Mungkin teman-teman juga sangat berhati-hati gitu. Jadi beberapa kota banyak yang melakukan hunting, beberapa juga ada yang hiatus juga gitu. Karena mau nggak mau kan nggak bisa ketemu kan gitu. Bener. Tapi kita kalau dari huntingpasar.com kita tetap bikin kayak kompetisi, kita beberapa kali bikin kompetisi yang bisa diakses dari rumah ya tentunya ya gitu. Jadi kompetisi foto yang memang nggak harus kamu keluar rumah untuk bikin fotonya, bikin videonya juga kayak gitu. Terus kita bikin kayak workshop juga ada. Oh, ada workshop juga. Terus kita kayak bikin program live streaming juga kayak gitu-gitu sih paling. Nah, Mas Bagus ini kan adalah seorang content creator nih Mas. Menurut Mas Bagus tuh seorang content creator tuh apa sih artinya? Dari arti content creator itu sendiri maksudnya? Iya. Mungkin istilah content creator itu mulai menyeruak 5 tahun terakhir ya. Karena terus kemudian ada pembeda antara lu bikin apa nih? Oh bikin film. Enggak, bikin konten doang gitu. Maksudku terus kemudian kita jadi permisif terhadap kata konten untuk membuat sesuatu yang mungkin tidak serius atau casual gitu. Sedangkan konteksnya kalau kita mau bikin film, mau bikin video, mau bikin apapun itu berarti serius. Ya, kan melalui proses panjang ya, kita bikin tayangan ini aja kan proses praproduksinya panjang juga gitu. Nah, itu kemudian jadi semarak karena yang tadinya bisa dikerjakan beramai-ramai bisa dikerjakan sendiri. Sendiri sekarang. Gitu. Jadi mungkin permisifnya orang-orang, aku disebut konten kreator karena aku bisa ngerjain sendiri gitu. Nah, dalam membuat sebuah konten itu Mas, ada nggak sih mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang penting mungkin supaya konten itu tidak hanya sekedar konten? Apa ya yang perlu diperhatikan? Kalau aku sih, kalau teman-teman konten creator ya, usahakan kalian mengerti apa yang
kalian bikin gitu. Oke. Jangan diada-adain misalnya, aku mau jadi seorang food reviewer, padahal kamu nggak paham banget tentang mengenai makanan. tentang itu ya. Nggak bisa mendeskripsikan makanan. Iya. Mungkin kamu hanya bisa mendeskripsikan, wah enaknya sampai mau meninggal gitu. Itu menurutku bukan hal yang informatif gitu. Oke. Kalau kamu tahu tentang makanan, tahu tentang background kebudayaan, kamu bisa gitu. Atau sebaliknya ketika kamu paham tentang fashion, ya mungkin kamu bisa bahas fashion. Ya anything asalkan itu kamu paham dan kamu suka aja deh. Nah, bagaimana dengan ciri khas, Mas? Itu perlu nggak sih diperhatikan dalam membuat sebuah konten? Dan yang bisa dijadikan konten yang memiliki ciri khas, itu seperti apa sih bentuknya? Nah, ini kalau ngomongin ciri khas agak tricky, karena ciri itu bisa terbentuk ya, itu karena kebiasaan. Ya kan? Karena kebiasaan atau karena memang diarahkan untuk menjadi sesuatu itu terus gitu. Jadi ya kalau ngomongin ciri ya itu terserah rahasia dapur masing-masing, tapi ya menurutku pilihannya ada dua. Yang satu memang diarahkan untuk seperti yang kalian konsep pengen kan, atau yang kedua karena keterbatasan gitu, yang kemudian itu menjadi ciri gitu. Karena banyak juga yang telepon ke aku, Mas gimana caranya ya membuat skala prioritas kalau aku mau bikin konten? Ya nggak bisa, kamu harus benar-benar fokus 100% gitu. Kalau kamu setengah-setengah ya aku yakin nggak bisa. Oh, berarti untuk membuat sebuah konten itu diperlukan fokus dan konsisten ya, Mas? Iya, kalau teman-teman lihat videoku YouTube ya, mungkin 5 menit, 7 menit. Tapi itu proses take-nya mungkin bisa 2 hari loh. Bisa 2 hari. Aku ngomongin review gadget gitu, nggak semudah aku langsung ngomong, kan aku harus coba beneran. Harus coba dulu, nah kalau harus kamu nggak riset suka, ya, Mas, kamu nggak paham tentang barang yang kamu bahas, iya kan? Iya, nggak bisa. Nah, iya kan? Nah, sekarang Mas, saya akan memberikan 2 pertanyaan mengenai benar nggak sih, dan silakan Mas Bagus menjawab mengenai pertanyaan ataupun pernyataan yang saya berikan itu benar atau tidak. Oke. Nah, yang pertama, benar nggak sih sebuah konten audiovisual yang baik adalah ketika konten tersebut mendapat banyak like dan viewers? Nggak selalu. Tidak selalu? Iya. Mengapa itu, Mas? Kenapa aku nggak bilang nggak selalu? Karena tergantung kita ambil dari sudut pandang mana. Oke. Kalau kita dari sudut pandang kualitas konten mungkin tidak butuh likes dan viewers banyak gitu. Tapi kalau dari sudut pandang bisnis, ya kan, sponsor atau monetize, aku yakin pasti itu akan jadi tolak ukur ya angkanya. Gitu. Tapi menurutku buat teman-teman konten kreator yang baru mulai, jangan pikirin duitnya dulu. Jangan pikirin duitnya. Ya. Oke. Yang kedua nih, Mas, bener nggak sih dalam berkarya kita harus mampu menuangkan idealisme kita? Oke. Enggak juga. Tidak. Ya. Mengapa, Mas? Karena menurutku apa yang, misalnya kamu punya sebuah idealisme tertentu, ketika kamu paksakan untuk membuat sesuatu, aku pengennya yang seperti yang pengennya yang gini-gini nih. Aku yang harus seperti ini. Akhirnya apa? Itu menutup kamu untuk kemungkinan mencoba hal-hal baru. Oh iya, benar. Kecuali kamu adalah seorang seniman besar ya. Nah, ya kan. Kalau konteks pertanyaan ini kepada orang yang seniman besar, seorang yang punya nama dan punya karya yang sudah diperhitungkan, menurutku juga harus ada idealisme. Tapi kalau buat teman-teman yang masih merintis, menurutku nggak harus. Nggak harus ada idealisme di dalamnya itu ya, Mas? Oke. Nah, kesan di rumah, itu tadi pembahasan saya bersama dengan Mas Bagus mengenai konten kreator. Dan setelah ini, kita akan bermain games yang pastinya tidak kalah seru dan menarik dari episode sebelumnya. Dan sebelum saya menutup segmen ini, saya ingin mengajak Mas Bagus untuk mengucapkan talent kita. Siap ya, Mas Bagus ya? Oke. Jadi, penasaran kan teman-teman Questioners, bagaimana sih games kita nantinya? Setelah satu ini tetap bersama kami di Talkation, Talking Education for Action. Karena kalau kita nggak selesai teknis, kita akan membuat pembelaan bahwa seni yang kita bikin itu adalah konseptual.